Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Pada hari ini saya akan mencoba mengunggah sebuah sebuah video di mana orang-orang Kristen ya di live streaming mereka di YouTube, bahasanya mereka menerima firman dari Tuhannya, ya, Tuhan yang mereka sembah, dari Tuhan yang manusia yang mereka anggap Tuhan, ya. Dan ketika di live streaming ada salah seorang dari mereka ya berkelahi mulut, bertekak mulut dengan Tuhannya itu tadi. Nah, setelah berkelahi mereka, salah satu dari seseorang ini ya dari mereka di kick dari YouTube itu ya, dari live streamingnya ini dikeluarkan. Nah, setelah itu dan pagi harinya mereka membuat live streaming lagi, memberikan klarifikasi bahwasanya mereka dirasuki Tuhan gitu ya. Jadi Yesus merasuki diri mereka, dan sebagian dari mereka ada yang menangis-nangis menyembahnya. Nah, ini sangat aneh dan lucu, padahal mereka ini adalah orang-orang berpendidikan menurut saya, karena konon katanya yang informasi yang saya dapat ini mereka adalah orang Indonesia yang tinggalnya di Amerika. Tentu mereka pemikirannya lebih maju ya, tapi justru malah sebaliknya, mereka sangat primitif gitu ya. Ketika live streaming percaya dengan adanya Tuhan merasuki diri mereka, ini kan lucu jadinya ya. Jadi menurut saya sangat primitif sekali dan bagi saya menggelikkan. Nah, demikian akan saya tampilkan videonya. Ya, silakan Pak Robi. Ya. Ini ada acara di sini. Ya, Shalom Robi. Spesial nih, ya, ini spesial pakai telur. Salam semua. Shalom. Shalom. Tuhan. Iya. Ada undangan dadakan nih. Iya. Kita di sini yang peka terhadap. Iya, bagus Robi ya. Bagus ya. Bagus. Good job. Tuhan. Lebih penurut ya, lebih penurut ya. Yalah. Daripada dijewer Pak David. Benar, oke. Ya, mendingan nurut. Saya pagi ini kena batunya saya. Sama Bu Keti. Kalau cuma kalian berdua yang tahu ya, sebetulnya ini lucu ya. Tapi kalau saya bilang sih pribadi, room ini spesial banget gitu. Cuman mereka berdua yang tahu kenapa spesial banget room ini. Belum pernah terjadi dalam sejarah ini yang terjadi saat ini di room ini. Itu yang saya mau bilang ke kalian ya. Haleluya. Amin. Silahkan bicara, my Lord. Lanjut. Haleluya, Tuhan Yesus. Sebentar. Lanjut aja dulu. Tuhan Yesus bicara ini. Tuhan Yesus bicara sama saya pagi hari ini, Keti, iklan kamu Keti hapus. Kurang juga Keti. Maafin teman-teman ya, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Almighty. Maafin saya atas iklan-iklan yang kemarin ya. Jadi kalian gak akan lagi lihat iklan itu ya. Kalian bebas membaca ya, mendengar ya. Berarti Tuhan berkenan atas pembacaan firman saya. Itu yang pertama. Kenapa Pak Robi, kenapa? Yang merasakan juga kehadiran Tuhan. Iya, itu
suaranya lain ya. Ya. Hah? Jaga kekudusan room kamu ini dengan grup WA kamu ya. Itu pesan kamu, pesan ke Katie ya. Jadi yang ngomong-ngomong jorok di sini, yang berantem, maaf saya nggak terima lagi ya. Bu Keti. Udah ngantuk, Pak? Halo? Oh, Iya. belum. Oh belum. Saya tidak bakalan ngantuk, Pak. Sampai pagi pun. Bagus. Tidak bakalan ngantuk. Temenin saya. Kalau Ada- bicara Tuhan Yesus. Halo? Ada yang datang. Bu Katie. Kayaknya bagaimana info perasaan saya? Iya. Sebelumnya itu saya masih atas sih ya, Tuhan Yesus lagi berdiri ya di situ. Iya. Bagian di mana tadi ya? Firman Tuhan, perjanjian baru dengan perjanjian lama ini betul. Kalian sangat beruntung. Ini bukan kebetulan kalian berada di sini. Karena akulah sendiri yang telah menuntun kalian untuk datang ke sini. Haleluya. Sangat beruntung. Karena akulah Tuhanmu saat ini berada di rumah ini. Haleluya. Dan buat Pak Yansen, saya sendiri sebagai Tuhanmu sudah confirm kamu bahwa kamu diselamatkan. Jadi kalau kamu sudah binasa, bukan lagi karena saya yang salah, tapi karena kamu bersalah. Kamu yang melakukan kesalahan. Haleluya. Makanya dari tadi saya sudah bilang, ini sejarah dalam YouTube dan tidak akan pernah terulang lagi selamanya. Tuhan cipta langit dan bumi hadir di YouTube bersama kalian tadi. Tuhan Malik, mereka harus tahu bahwa akulah Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau setelah kalian menonton acara ini dan kalian masih tidak diselamatkan, berarti bukan lagi karena saya yang salah, tapi karena kalianlah yang tidak membangun keselamatanmu. Kalian tidak menerima Roh Kudusku secara ikhlas. Terima kasih. Pakailah aku Tuhan sesuai dengan kehendak. Pakailah. Buat roti hidup. Roti hidup. Tony. Tony namanya. Bagaimana Pak? Saya cuma berpesan ke kamu. Jadilah manusia bertuhan. Bukan Memang saya punya Tuhan kok. Saya punya Tuhan, Pak. Saya punya Yesus Kristus yang menjaga saya siang dan malam. Tapi caramu masih salah. Yang Akulah bisa Tuhan menentukan. yang menyelidiki hati. Yang bisa menentukan, Pak, bukan Anda. Kenapa? Anda adalah manusia, Anda bukan Tuhan. Oh, oke, baik. Saya pegang perkataanmu, Tony. Iya. Lihatlah. Karena Anda ada kalau Anda mengatakan Tuhan, berarti Anda itu adalah penyesat. Baiklah, Tony. Paham itu? Lihatlah. Saya nggak pandang kamu karena kamu adalah manusia. Kamu bukan Tuhan. Perlu kau pahami itu. David memang manusia. Yang Tapi punya aku kuasa itu Tuhan. hanya Tuhan, bukan Anda. Baiklah, Tony. Aku Kau sangat jadi bahagia juga manusia, kau menyatakan ngaku-ngaku kau adalah Tuhan. besok kau sudah selesai. Saya nggak peduli kau mau ngomong apa, saya nggak peduli kamu karena kamu adalah manusia biasa. Hujatlah Roh Kudusku. Saya nggak menghujat kamu karena Anda yang menghujat Tuhan. Hujatlah Roh Kudusku. Justru Anda menghina Tuhan. Saya protes Anda. Justru Kau saat manusia ini berdosa kok kau katakan kau manusia seperti apa kau? saya tidak Sekarang kalau pernah kau bilang. Tuhan, coba kau ciptakan sesuatu. Saya mau lihat. Kalau kau Tuhan, silahkan ciptakan sesuatu sekarang. Kalau Ya. kau adalah Tuhan, Baiklah, tunjukkan. Tony, silakan. Ciptakan sesuatu sekarang. Sebentar. Tunjukin. Nggak boleh gitu. Jangan tutup mukamu. Bicaralah sesuka hatimu, Tony. Begini. Bicaralah sesuka Kita hatimu. jangan seperti tunggu. Kita bukan Karena seperti saya sudah menetapkan akhirmu, Tony.
Kamu bukan Tuhan. Kamu Lihatlah. adalah manusia brengsek. Kamu adalah manusia berdosa. Yang punya hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang itu adalah Tuhan, bukan kamu. Paham itu? Pak Tony. Kau adalah manusia penyesat. Kau ngaku-ngaku kau Tuhan. Saya dekat kau, saya injak kau sampai kau punya kepala itu hancur-hancur. Iya. Ya. Nah, ini kan bahasan ini Kan kayaknya... wajar nggak? Nah, saya lanjutin dulu. Ini bahasan ini kan kelanjutan dengan yang tadi malam ya kayaknya ya. Iya. Ini ininya apa namanya? Apa sih namanya Pak? Apa namanya Pak David? Iya, klarifikasi yang tadi malam. Ya. Jadi gini Bu. Jadi contohnya sebentar sekali Bu Ulan ya. Jadi contohnya sekarang, karena sekarang bukan Tuhan yang lagi bicara, saya nggak berani sebut akulah Tuhan karena memang saya bukan Tuhan Bu. Iya. Saya bukan Tuhan, saya manusia biasa. Saya orang kotor, saya orang berdosa Bu. Iya. Katakan padaku itu. Iya. Oke. Kan saya Ada penguasaan diri nggak di kesaksian situ? juga. Ada. Ada penguasaan diri? Iya. Pada saat Tuhan Yesus memakai mulut David, ada penguasaan diri karena saya tidak seperti teman-teman. Saya langsung ngomong sesat, bla 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 bla. Saya nggak ngomong, saya mendengar. Saya mendengar dan dia manis sekali bicaranya. Kepada si Adam. Maka inilah yang sering kita katakan Injil. Ya, punya orang Kristen yang model Pak Hasan ini begini ya. Kacau dunia ini kalau orang Kristen yang seperti Pak Hasan, serius. Demikian video yang sangat menggelikan ya, dan aneh bagi saya. Barangkali kaum muslimin tuh pasti juga tertawa tentang hal ini ya, karena memang orang-orang yang sudah membuang akalnya, maka sampai hal-hal keimanan pun hal-hal yang sifatnya menjadi kegoiban pun dibuat hal yang mudah bagi mereka gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan ya. Seorang nabi yang mereka sembah sebagai Tuhan, ketika nabi itu berkata, kamu tidak akan pernah melihat Allah, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak akan dapat kamu dengar. Itu jelas di situ ya. Nah, ini malah Tuhan merasuki manusia ini. Bagaimana ya, kerasukan Tuhan, manusia kerasukan Tuhan. Itu kan sangat aneh, lucu gitu ya. Seharusnya orang-orang yang hidupnya di kota negara maju ya, di kota-kota negara maju ini, seharusnya dia berpikirnya itu lebih intelek, lebih cerdas ya. Tapi ternyata ini malah lebih primitif dari yang primitif gitu ya. Orang hidup di hutan sekalipun yang tidak pernah tahu bagaimana dunia luar ya, dunia kota, dunia luar tidak tahu, mereka tidak akan pernah merasa dirasuki setan, rasuki Tuhan seperti ini gitu ya. Bahkan apa yang mereka lakukan cenderung membuat malu ya dalam kekristenan itu sendiri. Nah, ketika manusia-manusia berakal melihat video ini pasti akan geli ya, akan tertawa, karena sesungguhnya apa yang pernah saya alami dahulu ya, ketika saya masih dalam keadaan kafir ya, saya Kristen, itu saya sama seperti apa yang dialami oleh sahabat Nabi ya, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau ketika mau hendak pergi berdagang ya, itu senantiasa membuat patung berhalanya yang mereka sembah itu dengan buah-buahan. Itu kaum bangsa Quraisy itu zaman dulu. Nah, ketika Umar dalam tengah perjalanan itu kehabisan bekal, lalu kepala Tuhannya itu dimakan. Jadi, lalu itulah sepenggal kisah ya yang dikisahkan oleh sahabat. Lalu ketika Umar setelah masuk Islam ya, sahabat ini masuk Islam,
lalu duduk termenung ya sendirian dan senyum-senyum sendiri beliau ya. Umar ini sahabat Umar ini senyum-senyum. Lalu datanglah sahabat Nabi yang lain mendatangi Umar. Wahai Umar, kenapa engkau senyum-senyum? Maka Umar pun segera menceritakan tentang bagaimana kebodohan-kebodohan di masa beliau masih kafir atau alias jahiliyah ini ya. Masih zaman kebodohan, zaman bodoh. Nah, jadi hanya saja memang pada zaman sahabat tidak ada ya orang yang tertawa sampai terbahak-bahak ya, karena memang mereka mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah ya. Sunnah-sunnah Rasul itu memang betul-betul diikuti, karena Rasulullah itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak, hanya cukup senyum, dan mereka senyum ya, senyum, tapi senyumnya senyum gelik mereka. Nah, demikian pun saya ya, atau mungkin bahkan mu'alaf yang lain itu pasti akan merasakan hal yang sama ketika mereka kafir, mereka menyembah sesuatu yang tidak masuk di akal ya, tidak logik, tidak logis. Mereka pasti akan berpikir jika mana dia tengah duduk sendiri, tidak ada kawan, lalu terbayang di masa jahiliyahnya, semasa bodohnya, semasa kekafirannya, dia akan senyum-senyum. Karena saya terkadang itu ya, senyum sendiri, saya tuh gelik. Kenapa dulu aku nih bodohnya gitu ya. Nah, jadi manusia itu hendaklah menggunakan akal ya, menggunakan akal. Allah berikan nikmat ya, sempurna dari segala makhluk yang Allah ciptakan. Kita nih sebagai manusia itu gunakanlah kesempurnaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan akal sehat kita, penalaran kita ya. Sehingga kita pun dapat selamat dunia akhirat insyaallah. Nah, untuk kaum ibu ya ataupun bapak-bapak yang sudah mempunyai anak gadis maupun anak lajang, hendaklah mereka diawasi ya, diawasi bagaimana pergaulannya, bagaimana kesehariannya, itu hendak diawasi, karena sesungguhnya lingkunganlah yang akan menjerumuskan mereka ke dalam lubang jahanam ya, itu ya. Dan sering acap kali saya ingatkan bahwasanya perbuatan anak kita akan membawa kita, menyeret-nyeret kita ke dalam neraka jahanam juga. Apalagi anak-anak kita nanti sampai terjerumus ke hal-hal yang sifatnya menjurus ke hal yang sifatnya fundamental ya, masalah akidah, sampai yang anak gadis ini pacaran sama anak Kristen ya, lalu dihamili, lalu laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab ya, mau bertanggung jawab apabila mana perempuan ini mau masuk Kristen, itu pasti akan masuk Kristen karena untuk menutupi aib. Demikian pun seorang laki-laki ya, ketika dia mencintai sepenuh hati hingga lupa daratan, dia pun akan rela meninggalkan akidahnya demi perempuan yang sifatnya hanya kenikmatan dunia, dan itu pun pasti hal itu akan membuatnya penyesalan seumur hidupnya gitu ya. Apabila mana kita sudah terjerumus ke dalam kekafiran, saya yakin sekali dia pasti akan merasakan penyesalan yang sangat dalam di dalam hatinya. Itu pasti, hanya saja mereka kan tidak berani untuk berucap biasanya. Nah, demikian sebuah video ya yang saya unggah. Mohon sekiranya dapat di-share ya, dan subscribe lah kalau jika mana bisa ya. Karena ini mungkin ya akan saya beri judul kepala Tuhan akan diinjak ataupun dipijak oleh manusia. Itu karena di dalam videonya tadi Tuhannya mau diinjak kepalanya sampai remuk katanya, sampai penyet katanya. Demikianlah sebuah video dari saya, semoga bermanfaat dan menjadikan sebuah ilmu di dalam akidah kita, dan menjaga kita dapat menjaga, membentengi akidah umat ya dari pemurtadan yang akan dilakukan oleh para misionaris maupun para orang-orang yang
ingin menjerumuskan kita ataupun meninggalkan kita dari akidah kita, yakni Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.